Halo Vector, di video kali ini kita akan membahas soal kalor. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, logam P dengan massa 500 gram dan bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam segelas air. Setelah terjadi kesetimbangan suhu campuran menjadi 30 derajat Celcius. Kalor yang diterima air dari logam sebanyak 9750 Joule. Kalor jenis logam P adalah... Sebelum kita kerjakan, kita cari tahu dulu kata kunci pada soal. Pada soal diketahui masanya 500 gram atau 0,5 kg. Suhu awalnya atau T1 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian setelah terjadi kesetimbangan suhu akhirnya atau T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Dan kalor yang diterima air atau Q terima sama dengan 9750 Joule. Pada soal ditanyakan kalor jenis logam atau C. Untuk menentukan kalor jenis logam, kita bisa menggunakan persamaan asas Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kita masukkan angka pada rumus. Kalor lepas sama dengan kalor terima yaitu 9750. Di sini kalor lepasnya belum diketahui ya Vector, jadi kita cari tahu dulu dengan menggunakan rumus massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu sama dengan kalor terima 9750 untuk menentukan delta T yaitu T1 dikurangi T2. Untuk Q lepasnya, kita masukkan angka pada rumus. Masanya yaitu 0,5 dikali kalor jenis dikali dalam kurung suhu awalnya 80 dikurangi suhu akhirnya 30 sama dengan kalor terima yaitu 9750. 0,5 dikali 50 sama dengan 25 dikali kalor jenis sama dengan kalor terima 9750. Kemudian 25 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi kalor jenis sama dengan 9750 dibagi 25 sama dengan 390. Jadi kalor jenis logam P adalah 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kerangka pesawat terbang pada umumnya terbuat dari logam. Sifat yang harus dimiliki kerangka pesawat terbang antara lain kuat, ringan, dan tidak mudah berkarat. Jadi logam yang paling tepat yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah aluminium atau titanium. Karena pada pilihan jawaban hanya terdapat titanium, maka jawabannya adalah titanium. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3. Sebuah sendok perak yang masanya 32 gram didinginkan dari 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis perak 235 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besarnya kalor yang dilepaskan oleh sendok tersebut adalah... Sebelum kita kerjakan, kita cari tahu dulu kata kunci pada soal. Pada soal diketahui masanya atau M yaitu 32 gram atau jika dikonversi ke kilogram menjadi 0,032 kilogram. Suhu awalnya atau T1 yaitu 60 derajat Celcius dan suhu akhirnya atau T2 yaitu 20 derajat Celcius dan kalor jenis perak atau C yaitu 235 Joule per kilogram derajat Celcius. Pada soal ditanya kalor yang dilepaskan oleh sendok. Untuk menentukan kalor yang dilepaskan kita bisa menggunakan rumus kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T atau perubahan suhu. Kita masukkan angka pada rumus. Kalor sama dengan massa yaitu 0,032 dikali kalor jenisnya yaitu 235 dikali perubahan suhu yaitu T1 60 dikurangi T2 yaitu 20. Kalor sama dengan 0,032 dikali 235 dikali 40 sama dengan 300,8 Joule. Jadi kalor yang dilepaskan oleh sendok adalah 300,8 Joule. Jawaban yang benar adalah C. Satu soal lagi ya Vector. Soal nomor 4. Besi yang masanya 4 kg suhunya 20 derajat Celcius dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Apabila kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah... Kita cari tahu dulu ya Vector kata kunci pada soal. Pada soal diketahui masanya atau M yaitu 4 kg. Suhu awalnya atau T1 yaitu 20 derajat Celcius dan kalornya diketahui 92 kJ. Kita konversi dulu ke Joule menjadi 92.000 Joule. Pada soal ditanya suhu akhir atau T2. Untuk menentukan suhu akhirnya kita bisa menggunakan rumus kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T atau perubahan suhu. Kita masukkan angka pada rumus. Kalor yaitu 92.000 sama dengan massanya yaitu 4 dikali kalor jenisnya yaitu 560 dikali delta T. 4 dikali 460 sama dengan 1840.
Jadi 92.000 sama dengan 1840 dikali delta T. 180 kita pindahkan ruas ke kiri supaya delta T dapat diketahui. 92.000 dibagi 1840 sama dengan delta T. 92.000 dibagi 1840 sama dengan 50 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah T2 atau suhu akhirnya, maka delta T kita jumlahkan dengan T1. Sehingga delta T sama dengan T1 dikurangi T2. Delta T yaitu 50 sama dengan T1 yaitu 20 dikurangi T2. 50 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi T2 sama dengan 50 ditambah 20. 50 ditambah 20 sama dengan 70. Jadi suhu akhirnya atau T2 yaitu 70 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah D. Gimana vektor, mudah bukan? Untuk nomor 5 dan nomor 6 coba vektor kerjakan sendiri ya. Dan jangan lupa kasih tahu Minpo jawaban kalian di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.